ingat di awal-awal pandemi bahwa banyak para ahli mengatakan bahwa ada beberapa industri yang akan menjadi winners dan juga akan yang akan menjadi loser. Salah satu industri yang akan menjadi winners itu adalah perusahaan atau industri ataupun usaha yang bergerak di bidang jasa kesehatan atau farmasi. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh pimpinan Kapoksi saya di Komisi 6 bahwa mengenai adanya kerjasama antara INA dan SRF, sektor funds sekitar 1,86 triliun, tentunya kami apresiasi, namun tentunya kami meminta penjelasan juga dari PT Bio Farma adalah apakah Bio Farma sebagai holding BUMN Farmasi bisa menjelaskan tentunya lebih lanjut secara rinci sebetulnya bagaimana bentuk kerjasama ini, program apa saja yang bisa dihasilkan dari kerjasama ini, kiranya sejauh apa kerjasama ini bisa meningkatkan kualitas layanan BUMN Farmasi kepada masyarakat. Karena jika kita berbicara mengenai kinerja tidak selamanya tentang untung rugi, karena ini perusahaan BUMN maupun utang, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kehadiran BUMN Farmasi ini benar-benar bisa dirasakan secara konkret di tengah-tengah masyarakat. Dan juga tentunya saya apresiasi sekali apa yang telah ditawarkan oleh Direktur utama yang diwakili oleh Direktur Keuangan PT Bio Farma yang secara detail menjelaskan, memberikan paparan di mana di situ ada laporan keuangan kontribusi pada saat COVID dan pada saat di tahun-tahun normal yang sebelumnya. Namun juga saya ingin menanyakan ini kepada Kimia Farma karena pada beberapa bulan yang lalu saya baca bahwa mengenai masalah bahan baku impor, Indonesia ini masih 90% bahan bakunya impor. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya juga ikut Pak waktu itu ke pabrik Sunggun ya kalau tidak salah namanya, Kimia Farma Sunggun kalau tidak salah, yang dimana itu kalau tidak salah memproduksi bahan baku obat. Nah sejauh mana Sunggun ini bisa berkontribusi terhadap pengurangan bahan baku impor, bahan baku obat impor yang dimana dikatakan bahwa dikatakan oleh Wakil Menteri Kesehatan bahan baku impor untuk obat kita ini masih 50%. Nah ini sejauh mana Sunggun ini, karena setahu saya ya, mungkin saya bisa salah, mohon dikoreksi Bapak Dirut Kimia Farma Pak David ya, bahwa Sunggun ini sampai 5 tahun terakhir, walaupun Pak David ini baru 6 bulan dikatakan menjadi Dirut, Sunggun ini sampai sekarang masih belum bisa memberikan kontribusi yang positif bagi holding. Nah ini sejauh mana Pak, ini apakah tadi dikatakan betul oleh Pak Haris Turino bahwa ini kapasitas produksinya tidak maksimal atau seperti apa, ataupun serapannya yang memang ternyata tidak diserap juga oleh oleh induk perusahaan itu sendiri yang tentunya tidak maksimal atau seperti apa. Karena ini penting sekali, karena Sunggun ini kan kita menandatangani kerjasama dengan pihak Korea ini agar menekan, menurunkan kecanduan kita terhadap impor bahan baku obat yang tentunya itu juga penting. Lalu kepada Bio Farma tadi sudah saya sampaikan, terima kasih atas paparannya yang betul-betul transparan, bahwa di situ disampaikan ada banyak kontribusi proyek pemerintah di dalamnya, sehingga apabila proyek dari pemerintah tersebut berkurang, itu tidak, tadi kita melihat bahwa ada penurunan yang cukup signifikan. Lalu contoh kasus baru-baru ini juga di setiap mengenai vaksin meningitis yang dulunya wajib, kalau tidak, mohon dikoreksi ya Pak, yang dulunya vaksin meningitis ini dulunya wajib bagi setiap jamaah umroh atau haji yang akan beribadah, namun sekarang sudah tidak diwajibkan lagi oleh pemerintah Arab Saudi. Apakah itu betul? Kalau mohon dijelaskan. Lalu dampaknya seberapa besar mengenai vaksin meningitis itu, karena kita tahu jumlah jamaah haji atau umroh dari Indonesia itu cukup besar jumlahnya. Nah ini seberapa jauh dampaknya terhadap kinerja keuangan ataupun pendapatan dari Bio Farma secara holding. Lalu juga menyambung pertanyaan sebelumnya kepada PT Kimia Farma, ini saya juga ingin menanyakan Pak, ini kontributor terbesar dari anak perusahaan PT Kimia Farma itu apa Pak? Karena kita tahu bahwa PT Kimia Farma juga ada beberapa anak perusahaan sampai 7 perusahaan. Saya ingin Bapak juga menjelaskan kontributor terbesar itu seperti apa,
Saya juga waktu kuning kerja Pak di Kimia Farma waktu itu, saya mengapresiasi sekali apa yang telah dipaparkan oleh Pak David Utama ini, ya, Bapak sebagai leader, sebagai direktur utama Kimia Farma, sungguh mempunyai visi yang jauh, visi yang luas ya Pak. Bapak ini sebagai leader. Namun Pak, saya berharap Pak, di bawah ini harus bisa mengimbangi apa yang Bapak cita-citakan. Visi misi Bapak ini cukup baik, cukup bagus Pak. Namun saya berharap di bawahnya ini Bapak harus bisa betul-betul mengikuti ritme kinerja dari Bapak David Utama. Bapak mengatakan mengenai selalu fundamental Pak, bukan hanya di Kimia Farma, tapi di beberapa BUMN lain juga. Salah satu visi mereka adalah di tahun pertama atau kedua adalah fix the fundamentals. Nah, Bapak ini juga sama Pak. Bapak ini juga salah satunya menyoroti mengenai fundamentals Pak. Tapi kita juga harus melihat Pak bagaimana ke depan, ya, ada jangka panjang, jangka pendek. Bapak mengatakan Bapak mempunyai rekan, keluarga juga di beberapa perusahaan BUMN lain yang sebetulnya itu bisa secara mudah Bapak bisa berkomunikasi secara langsung bagaimana supaya caranya anak perusahaan ataupun cucu perusahaan Bapak ini juga bisa mendapatkan salah satu benefit daripada hal tersebut Pak. Jadi kita harus pikirkan Pak, fix the fundamentals itu tidak mudah Pak. Waktunya cukup panjang Pak, Bapak baru 6 bulan. Kalau misalkan fix the fundamentals itu berapa lama, saya mau tanya Pak, dari berapa perusahaan, Bapak bisa berikan contoh nggak Pak? Perusahaan baik itu multinational companies ataupun local companies yang mereka melakukan strategi di pertamanya adalah fix the fundamentals, seberapa cepat itu bisa dilakukan Pak mengenai fundamentals yang Bapak sebutkan tersebut. Saya tapi cukup mengapresiasi semangat Bapak, visi Bapak sangat baik, sangat bagus. Tapi saya berharap Pak, Bapak juga bisa mengimbangi, Bapak mempunyai salah satu direktur SDM juga yang cukup baik ya, Pak Dharma, yang dimana Pak Dharma juga sebagai sekjen dari FHCI, yang mengerti mengenai kualitas sumber daya manusia di situ Pak. Bapak mungkin bisa berkolaborasi dengan baik dengan direktur SDM Bapak dan juga di BOD yang lain. Saya ingin mempertanyakan hal tersebut Pak. Lalu mengenai hal yang obat sirup itu Pak, saya hanya ingin bertanya Pak, ini karena isu Pak, saya juga hanya mendengar, tapi ingin mengkonfirmasi kepada teman-teman di Farma ataupun Kimia Farma ataupun Indo Farma ya, isunya ini Pak sebetulnya yang saya dengar, mohon maaf kalau salah ini karena hanya isu obrolan warung kopi. Jadi katanya sebetulnya yang salah itu dosisnya Pak, tapi saya tidak tahu ya Pak. Tapi saya apresiasi juga kepada Kimia Farma, Bio Farma bahwa secara cepat melakukan screening terhadap obat-obat yang dikatakan itu takutnya bermasalah di gerai-gerai yang ada di Kimia Farma. Nah, yang saya dengar bahwa katakanlah produk A ini mengganti, katakanlah sama-sama air putih, tapi mereka mengganti mereknya dari A ke B, tapi dosisnya tetap disamakan. Nah, padahal yang obat yang baru ini, dosisnya itu tidak boleh sama. Katakanlah yang air mineral A ini 100, air mineral B ini karena ini baru, dia harusnya hanya 80 ataupun 70, Pak. Nah, apa itu bisa mungkin Bapak ada pengetahuan, karena ini ada pertanyaan juga dari saya mengenai itu. Lalu mengenai Indo Farma, Pak. Indo Farma ini kan ada anak perusahaan IGM namanya, kalau tidak salah betul ya, Pak. Produksi APD dan alat kesehatan lainnya Pak. Nah, di situ ada liability kalau tidak salah tadi yang mungkin sudah diberikan banyak sekali mengenai finansialnya oleh teman-teman kita yang lain. Saya mau nanya Pak, berapa jumlah utang anak perusahaan yang mempengaruhi kinerja Indo Farma yang sekarang direstrukturisasi Pak? Karena di awal masa pandemi kita tahu Pak, IGM ini juga Indo Farma something lah, IGM itu juga membantu program pemerintah ya. Nah, ini seberapa banyak Pak yang direstrukturisasi Pak sebetulnya dari IGM itu? Anak perusahaan dari Indo Farma kalau tidak salah ya Pak. Betul tidak ya? IGM ini, IGM ya. Itu mohon saya menjelaskannya seberapa banyak utang yang direstrukturisasi. Terima kasih pimpinan, mohon maaf kalau agak panjang. Oke, terima kasih Pak Husen. Selanjutnya masih dari virtual Pak Rafli.